Hai guys, selamat datang di channel saya. Tingkat garis keturunan ini memang luar biasa, dan itu juga memenuhi harapannya pada Yewusue. Hai, keturunan ketujuh. Ya Tuhan, Yewusue ternyata keturunan ketujuh lebih tinggi. Hehe, dia dan Jiang Tian memang tidak berada di dunia yang sama. Ada semburan seruan di bidang seni bela diri, diikuti dengan semburan ejekan dan desahan yang keras. Jiang He mencibir dan berkata, tidak hanya itu. Nona Wusue telah diterima di Akademi Pedang Roh dan telah menjadi mahasiswa baru tahun ini. Hai, Akademi Pedang Roh. Ya Tuhan, ternyata pengakuan yang luar biasa. Mendengar apa yang dikatakan Jiang He, ada seruan lagi di bidang seni bela diri. Pada saat ini, Jiang Tian sepenuhnya mengerti. Jelas, Jiang He tahu bahwa Yewusue akan bercerai. Yewusue memiliki darah yang sangat mulia, dan dia terpilih ke Akademi Pedang Roh. Dia akan melayang ke langit di masa depan, dan sangat penting untuk melepaskannya, noda darah. Setelah kehilangan dukungan dari keluarga Ye, Jiang Tian tidak perlu khawatir lagi. Benua Lingluo menganjurkan kekuatan dan menghormati yang kuat meskipun kejam, ini adalah kenyataan. Haha, hahaha. Jiang Tian mencibir, menggelengkan kepalanya, tawanya tiba-tiba menjadi gila. Melihat Jiang Tian yang sedang marah, wajah Yewusue tenggelam dan berkata dengan dingin, Jiang Tian, jangan berpikir kamu bisa main-main dengan berpura-pura gila dan bodoh. Kamu harus merobek surat nikah ini, atau kamu harus merobeknya jika tidak. Dia laki-laki. Jika Anda melakukannya, sobek dan jangan paksa saya melakukannya sendiri. Kata-kata yang sedingin es dan beracun seperti ular dan kalajengking terus menstimulasi Jiang Tian, menyebabkan dia perlahan-lahan menyingkirkan tawanya. Poin yang bagus. Ya Wusue, semuanya telah mencapai titik ini, bahkan jika Anda tidak membiarkan saya merobek buku nikah ini, saya akan merobeknya. Tapi suatu hari, Anda akan menyesali apa yang Anda lakukan hari ini. Jiang Tian berteriak dengan keras, mengubah buku nikah menjadi bubuk. Yewusue tersenyum dingin, dan batu di hatinya akhirnya jatuh. Namun, mata kebencian Jiang Tian membuat hatinya bergetar. Sia-sia ini, apakah benar-benar mungkin untuk berbalik? Murid Yewusue sedikit berkontraksi, dan rasa dingin melintas di dalam hatinya. Tapi kemudian dia tertawa, tertawa liar dan bahagia. Hahaha. Berani membiarkan omongan sombong ini biarpun kamu sampah? Oke. Aku akan memberimu kesempatan. Setahun kemudian, aku akan menunggumu untuk menantang di Akademi Pedang Roh. Selama kamu bisa mengalahkanku, kamu akan menjadi istri, selir, dan budak dalam kehidupan ini. Pelayan itu akan disetir olehmu. Kata-kata Yewusue mengejutkan seluruh tempat seni bela diri, dan bahkan Jiang He yang lebih tua pun terkejut. Betapa kejamnya gadis. Dia sangat bertekad di usia muda, tidak heran dia bisa melakukan hal hari ini. Paman itu menatap Yewusue dengan mata yang sangat dalam. Jiang He menyingkirkan keterkejutan di dalam hatinya, dan mencibir, Nona Wusue, jangan katakan itu. Jika Anda mengatakan itu, bagaimana jika Jiang Tian menjadi gila karena kegembiraan? Begitu kata-kata itu jatuh, ada ledakan tawa di bidang seni bela diri. Bukannya tidak ada yang bersimpati dengan Jiang Tian, tapi dalam situasi ini, perkataan Jiang He benar-benar membuat orang tertawa. Paman itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, matanya dingin, dan dia akan mengatakan sesuatu, tetapi Jiang Tian tiba-tiba berbicara. Oke. Yewusue, saya, Jiang Tian, mengambil janji ini hari ini. 1 tahun kemudian, saya akan menantang Anda di Akademi Pedang Roh. Mata Jiang Tian penuh dengan kekerasan, dan hatinya penuh dengan antusias. Tubuhnya penuh dengan semangat juang yang kuat, matanya sangat bertekad. Tunggu sebentar. Senyuman aneh muncul di wajah Yewusue, bagaimana jika kamu kalah? Jiang Tian hampir meraung dan berkata, jika saya kalah, saya tidak akan memiliki wajah untuk hidup di dunia, hidup ini siap membantu Anda. Yewusue bisa berkata, menjadi istri dan selir, dan budak pembantu, dan Jiang Tian secara alami tidak memiliki keraguan. Jika Yewusue benar-benar tidak bisa mengalahkan Yewusue, dan dia tidak bisa menghapus rasa malunya hari ini, apa gunanya hidup baginya? Oke. Menurut apa yang kamu katakan? Jiang Tian, ingat apa yang kamu katakan, aku akan menunggumu di Akademi Pedang Roh setahun kemudian, tetapi apakah kamu benar-benar memenuhi syarat untuk datang?
Ye Wusui mencibir, berbalik dengan bangga dan pergi. Nona Wusui, bisakah Anda datang ke aula untuk memberi komentar? Inusi Jiang Yuan, tapi saya sangat mengagumi Anda. Jiang He memanfaatkan kesempatan untuk menyenangkan wanita berbakat ini dengan prestasi masa depan yang tak terbatas. Tidak perlu. Ngomong-ngomong, terima kasih Paman Jiang karena telah memberitahu saya tentang masalah garis keturunan Jiang Tian. Jika tidak, saya akan tetap tidak diketahui oleh sampah ini, dan generasi muda ingin mengucapkan terima kasih. Ye Wusui sangat sombong dan menawarkan lamaran Jiang He. Tanpa minat sedikit pun, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sebagai murid Akademi Pedang Roh, keluarga Jiang kecil sudah tidak ada lagi di matanya. Baginya, kebaikan Jiang Yuan hanyalah si kodok ingin makan daging angsa. Hanya para jenius tak tertandingi dari Akademi Pedang Roh yang layak untuknya. Setelah sedikit berpose oleh Ye Wusui, ekspresi Jiang He sedikit jelek. Tapi memikirkan kualifikasi Jiang Tian yang boros, dia tidak perlu terlalu khawatir. Pukulan berturut-turut membuat Jiang Tian bingung, penindasan Jiang He, ejekan dan desahan semua orang, dia tidak peduli lagi. Hanya ada satu hal dalam pikirannya, setahun kemudian, Akademi Pedang Roh. Tapi, dia bahkan tidak bisa mengaktifkan spiritualitas garis keturunannya, bisakah dia benar-benar melakukannya? Jiang Tian, ada apa denganmu? Jiang Tian, kamu harus bersemangat. Beberapa pemuda yang akrab dengan mata merah, meraih lengannya untuk menghibur mereka. Tetapi Jiang Tian sepertinya tidak pernah mendengarnya sebelumnya, dan keluar dari bidang seni bela diri tanpa melihat ke belakang. Dia bahkan tidak ingat bagaimana dia berjalan kembali ke kediamannya, yang ada di benaknya hanyalah kemarahan dan kebencian, serta penunjukan tahun itu. Haha. Akademi Pedang Roh, janji 1 tahun. Apakah ini takdirku? Jiang Tian tersenyum gila, matanya penuh kebingungan tanpa akhir. Jika dia bisa membangkitkan garis keturunannya, semua ini tentunya tidak menjadi masalah. Masalah terbesar justru spiritualitas garis keturunannya tidak bisa diaktifkan sama sekali. Jiang dia mungkin berbohong padanya, tapi Paman tidak akan pernah berbohong padanya. Tidak dapat mengaktifkan spiritualitas garis keturunan, apalagi setahun, bahkan jika Anda memberinya 10 tahun, dia tidak bisa menjadi lawan Ye Wusui. Jiang Tian menggelengkan kepalanya dan menyeringai, tanpa sadar memegang benda kecil di tangannya. Ini adalah manik bundar berwarna ungu merah seukuran buah anggur, satu-satunya benda yang ditinggalkan ibunya. Dalam benaknya, kesan ibu mertua sangat kabur, dan satu-satunya hal yang bisa terlewatkan adalah manik ungu merah tua ini. Manik ini disebut Zisuan, namun nyatanya tidak memiliki efek misterius, itu hanya manik biasa. Memikirkan malam berangin dan bersalju bertahun-tahun yang lalu, tatapan tak berdaya dan enggan di mata ibunya saat ibunya pergi, jantungnya berdebar-debar. Ibu, aku pernah bersumpah bahwa aku harus menemukanmu dan membawamu kembali dari orang-orang kuat itu, tapi, bisakah aku benar-benar melakukannya? Jiang Tian berkata dengan bodoh. Memikirkan adegan dengan Ye Wusui, dan penunjukan tahun itu, hatinya tidak bisa membantu tetapi menjadi marah, dan dia menyemburkan seteguk darah di bawah amarahnya. Engah! Darah disemprotkan ke tangan sekaligus, menyemprotkan manik mendalam ungu sepenuhnya. Sebelum Jiang Tian sempat bereaksi, dia tiba-tiba mendengar suara aneh, mendesis. Ada apa? Ekspresi Jiang Tian berubah, dan dia menatapnya.